Makanya saya tanya di awal, Anda percaya nggak dengan ucapan si Edi Sidabutar? Makanya saya bilang, kalau Anda percaya dengan ucapan Edi Sidabutar, tunjukkan di dalam Al-Quran, Alham Muhammad Rabbul Alamin, segala puji bagi Muhammad Tuhan semesta alam. Di mana ayat itu ada? Tunjukkan. Nah, ada nggak di dalam Quran yang Rabbul Alamin itu hanya Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nggak ada di dalam Quran segala puji bagi Nabi Muhammad Tuhan semesta alam. Itu nggak ada, baik dalam Quran maupun di dalam hadis. Boleh saya ngomong? Iya, silakan. Boleh saya ngomong? Masalah itu Rob kalian itu tanyakan sama Edis, kenapa sama saya? Tadi katanya Anda percaya, sekarang tanyakan sama Edis. Gimana sih? Aduh, memang. Anda itu pendeta. Kenapa pendeta-pendeta ini goblok-goblok ya? Diajarin nggak, ditanya kurios nggak ngerti, ditanya teos nggak. Ada nggak pendeta yang nggak goblok? Kalau nggak ada, kalau ada pendeta yang nggak goblok, sini debat sama saya. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Kurios dengan teos itu perbedaannya apa, Pak Pendeta? Boleh saya ngomong? Boleh. Caramu itu menunjukkan dirimu yang kamu yang goblok sebenarnya. Sekarang saya tanya sama Anda kan pendeta nih. Sekarang saya tanya, apa perbedaan kurios dengan teos di dalam Bible-mu? Apa? Kan sekarang bukan itu pembahasan kita. Bukan itu. Yang saya tanyakan di sini, macet, saudara. Saya tanyakan di sini adalah dasar apa sih kamu memberikan Edis itu adalah Robnya Oten? Iya, tadi kan sudah saya jawab. Tadi sejak awal sudah saya jawab. Pertama, ucapan si Edi Sidabutar diikuti oleh Oten goblok juga nih sama nih. Oten goblok mengikuti orang goblok. Ucapan si Edi Sidabutar diikuti oleh Oten satu, ya. Yang kedua adalah ucapan si Edi Sidabutar dipercaya oleh para Oten. Yang ketiga, ucapan si Edi Sidabutar diikuti oleh para Oten. Kemudian yang kelima, si Edi Sidabutar berkuasa mengendalikan para Oten. Itu definisi dari Rob. Makanya saya bilang si Edis ini adalah Robnya Oten karena dia mengendalikan pikiran Oten yang goblok ini untuk mempercayai segala ucapannya. Itu definisi Rob, penguasa, pengendali. Nah, di dalam Quran tidak pernah ada Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin. Cari di dalam Quran ada ayat yang berbunyi Alham Muhammad Rabbul Alamin, segala puji bagi, aduh sampai minum obat mah dia. Tunjukkan nih Pak Pendeta, dengarkan saya. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan Alham Muhammad Rabbul Alamin, segala puji bagi Muhammad Rabb semesta alam. Di mana ayatnya? Kalau ada ayat di dalam Quran kalau Nabi Muhammad adalah Rabb semesta alam, saya dibaptis detik ini juga. Yang kedua, di mana di dalam hadis ada matan hadis yang berbicara yang mengatakan Muhammad Rabbul Alamin, Muhammad adalah Tuhan semesta alam. Di mana ayatnya? Di mana hadisnya? Enggak ada. Ternyata selama ini saya kan sedang membuktikan. Kan tadi Anda bertanya kepada saya atas dasar apa Anda mengatakan Edi Sidabutar adalah Robnya Oten? Karena Oten percaya dikendalikan, dipengaruhi oleh si Edis. Begitu. Makanya saya sebagai muslim bertanya kepada Anda sebagai pendeta, apa perbedaan kurios dan teos? Karena si Edis ini adalah kuriosnya para Oten. Paham nggak sampai di sini? Boleh saya ngomong? Ya, apa perbedaan apa perbedaan kurios dan teos? Bukan masalah itu yang saya tanggapi. Bukan masalah. Baik, sekarang saya tanya. Yang saya tanggapi Rob dalam bahasa Yunaninya apa, Pak Pendeta? Rob dalam bahasa Yunaninya apa? Sekarang ini pernyataanmu bahwa si Edis mengendalikan orang Kristen. Kamu mengatakan itu kamu udah sesat gitu. Kok udah sesat? Emang kenyataannya si Edi Sidabutar mengendalikan orang-orang Kristen yang nonton di dia. Kalau saya katakan sama kamu, apa buktinya?
teman-teman untuk mendirikan rumah apologet di Amerika ini silahkan kirim kolekte. Ada nggak yang ngirim kolekte? Ada, itu sudah mengendalikan namanya. Duh, oten ini. Apa dikendalikan itu? Sama sekali bukan pengendali itu. Anda ngerti nggak mengendalikan itu apa? Perhatikan di sini. Mengendalikan itu apa? Mengendalikan itu apa? Contoh, perhatikan di sini ya. Sesuai dengan perintah Yesus. Ini contoh ya. Sesuai dengan perintah Yesus, begini, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala akal budimu. Yang kedua, itu perintah. Perhatikan di sini. Ini contoh. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang disebut mengendali, ada perintah. Jika kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Oke. Itu baik. dia. Makanya aku bilang sama kamu itu, katakan Edis mengendalikan orang Kristen, pikiranmu itu udah sesat. Baik. Saya tanya satu hal ya. Saya akan buktikan ya. Kalau definisi Anda semacam itu, Anda tunggu dulu. Ada yang kedua. Silakan ngomong apa lagi? Masalah kamu tanyakan sama saya masalah isi Al-Quran, saya tidak tahu sama sekali itu karena saya tidak ada urusan saya di situ. Tunggu dulu, perhatikan di sini. Kan kamu tanyakan sama saya, buktikan sama saya. Saya nggak bisa buktikan itu karena saya juga tidak mau bisa membuktikan itu. Baik, saya catat ya. Anda tidak bisa membuktikan itu. Satu, terus apalagi selain Anda tidak bisa membuktikan, apalagi Pak Pendeta? Dalam Al-Quran ku bilang ya, karena saya tidak mau tahu isi Al-Quranmu itu. Oke, karena tidak mau tahu. Hal-hal yang kamu imani, hal-hal yang kamu percaya, itu urusanmu kan. Begitu juga dengan saya. Sebenarnya kami juga menyembah Yesus itu, mentuhankan Yesus. Sebenarnya nggak ada pun urusan kalian. Tapi kadang kalian terlalu ribet mengurusin agama orang lain. Oke, baik. Sekarang menurut Anda Paulus adalah bapak atau bukan? Tadi kan Anda katanya yang mengendalikan ini contohnya tadi tuh kasihilah musuhmu ya, begini dan begono, ada perintahnya. Sekarang saya tanya. Menurut Anda apa definisi bapak di dalam Alkitab? Ya. Kalau bapak itu, apa definisinya? Bapak itu adalah sebenarnya bapak dari seluruh anak-anaknya. Begini, nggak ada caranya karena di sini ya, Yesus itu adalah sudah membangun, menurut keimanan kami ya, sudah membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dia sebenarnya jalur itu. Makanya saya nggak tanya itu Pak Pendeta, yang saya tanya nih kan, Bapak kami yang di sorga. Ini kan Yesus bilang nih, dikuduskanlah Bapak kami yang di sorga, cukupkanlah makan kami hari ini dan lain sebagainya itu. Nah Bapak, terminologi Bapak ketika Yesus mengatakan Bapak itu apa definisi Bapak? Ya Bapak seorang Bapak sama anaknya, bukan dalam arti anak biologis. Oke, Bapak sebagai dia Tuhan atau bukan? Tuhan itu bisa kami panggil Bapak, seorang Bapak, bukan Bapak ya. Kalau Bapak itu biologis, Bapak aku bilang, Bapak. Bapak yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Nah, terminologi Bapak itu apa di dalam ayat itu? Memang Bapak sebagai anak, istilahnya Bapak sebagai anak, mana ada Bapak sebagai anak? Duh, gabrul. Mana ada Bapak sebagai anak? Aduh, Bapak kok sebagai anak? Nih gua tunjukkan ayatnya. Gua tunjukkan ayatnya. Iya, saya tahu itu. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, datanglah kerajaanmu. Itu. Oke, Matius 23 ayat Matius 23 ayat ke-9. Coba dilihat, Pak. Ya. Nih. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Anda percaya nggak dengan ucapan Yesus ini? Percaya. Jadi nggak ada Bapa di bumi ini selain Bapa di sorga, betul? Perhatikan ya. Iya. Bapak sama Bapak itu beda. Iya, oke. Paham kan? Bapak itu ditunjukkan kepada Bapak di surga. Perhatikan di sini.
Sabar, sabar, Bapa sabar, itu sabar. ditunjukkan kepada Bapa di surga, sementara Bapa itu bisa ditunjukkan kepada bapak-bapak di sini yang kita anggap sebagai orang tua. Aduh, aduh. Yang kedua juga bisa kita tunjukkan itu kepada orang tua kita sendiri. Oke, oke. Biologis. Baik. Bapak Oke. tanpa K itu berbeda dengan Bapak nggak ada K. Bapak ada K dengan Bapak tanpa K itu berbeda pengertiannya, begitu menurut Beda Anda? pengertiannya. Kalau Beda. Bapak itu, Kita lihat teman-teman, kita lihat. perhatikan di sini dulu. Terus Kalau bahasa Bapak Inggrisnya. itu, yang kami imani ini, yang kami imani ya, kalau seorang Bapak itu hanya kami tunjukkan kepada memang Tuhan pencipta alam, yaitu Tuhan, Oke. Elohim. Itu. Teman-teman, kita Kalau lihat ya. seorang Bapak itu, kalau Bapak itu bisa kita tunjukkan kepada orang tua kita, orang tua biologis atau orang yang lebih tua daripada kita. Oke, Pak, kalau Bapak, kalau tulisan Bapak dalam bahasa Inggrisnya apa, Pak? Saya tidak memahami itu karena saya orang Indonesia. Astagfirullah, teman-teman Karena ya. nggak penting dalam keimanan itu. Perhatikan di sini. Bapak Dalam ini. keimanan Anda itu. kan tadi perhatikan membedakan. dari sini. Mana ya? Dalam Saya keimanan itu, keimanan kami tidak penting bahasanya. Tidak penting. Aduh, memang imani aja nih Yang pendeta penting nih. di sini adalah kita sangat jelas bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu yang pentinglah itu dia. Kalau masalah bahasa, apapun bahasanya. Sedangkan contoh aja ya, perhatikan di sini. Di dalam suku kami, itu menyebut Tuhan itu beda. Bukan lagi Allah. Bukan lagi Tuhan. Pak, Contoh lihat aja, ini, Pak. kalau di suku kami Ya sebut enggak, saya enggak tanya suku, perhatikan di sini. saya enggak tanya suku. Nah, saya tanya sama Anda, ya, ini kan ada Bapak, ada Bapak nih. Ini Bapak dalam bahasa Inggrisnya apa? Bapak. Sebutkan aja yang Ya jelas. aku nanya, bukan sebutkan, kan Anda membedakan. yang kami tahu Bapak di dengan sini Bapak dulu. itu beda. Perhatikan di Anda kan sini. mengatakan, Anda mengatakan Bapak Di sini. dengan Bapak ini beda. Kalau Bapak Di ini sini. bisa kita, kalau Bapak ini Bapak di sorga. Saya tanya sekarang. Yonatan Nadar, Bapak dalam perhatikan di sini. sabar dulu. Anda sudah blunder. Perhatikan di sini. Saya tanya. Diperhatikan. Saya sudah tahu. Oke. Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya Tuhan orang Inggris. Saya atau nggak dia nanya hanya itu. tahu bahasa Saya Inggris. tidak tanya itu. Saya Tuhan yang tidak kami tanya itu. sembah Saya dia tahu tidak segala tanya bahasa. itu, Pak. Bahasa daerah, Saya bahasa suku, tidak tanya bahasa itu. Indonesia, dia tahu Saya semua. tidak Dia saya tidak tanya terbatas. itu. Makanya Saya tidak tanya baik itu. bahasa Indonesia, Saya tidak baik tanya itu. bahasa daerah, Saya dia tahu tidak semua. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Tidak perlu Saya kamu tidak terjemahkan tanya ini. Nggak itu, Pak penting, nggak Pendeta. perlu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, itu dia. yang saya tanya kan Anda membedakan antara Bapak dengan Bapak. Kalau Bapak ini Tuhannya Kristen, kalau Bapak ini misalnya saya, Bapak punya anak-anak, itu Bapak. Nah, Bapak dalam bahasa Inggrisnya apa, Pak? Kan udah saya jelaskan tadi. Apa? Bapak dalam bahasa Inggrisnya? Saya sudah jelaskan tadi. Bahasa Indonesia itu Tuhan juga tahu. Bahasa Inggris Saya nggak pun tanya tahu. bahasa Indonesia, yang saya tanya. penting, apapun yang saya tanya nih, Pak. perhatikan di sini, apapun ngambek dia. penyebutannya, apapun Ngambek dia. penyebutannya itu, yang jelas Aduh. tujuannya itu kami adalah anak-anaknya. Itu iman Anda terserah. Yang saya tanya bukan iman. Yang saya tanya, Anda membedakan antara Bapak tanpa K dengan Bapak ada K. Nah, Bapak tulisan begini dengan Bapak ada K itu berbeda, betul atau tidak? Sebelum kita masuk di situ, malah tunggu dulu. Kamu tahu di dalam bahasa Indonesia kita itu apakah ada perbedaan Bapak atau Bapak? Saya tanyakan dulu sama kau. Baik. Saya tanyakan Oke, dulu. baik. Teman-teman, Pak Pendeta ini membedakan antara Bapak dengan Bapak. Kalau kita cari di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hanya ada istilah Bapak. Ya, Bapak itu dalam bahasa Inggrisnya father. Ini Pak, ya lihat ya. Masa Anda sudah punya mobil Pajero Sport gak ngerti? Bapak itu ayah, dalam bahasa Inggrisnya adalah father. Sekarang saya tanya nih, Bapak yang atas ini yang tanpa K dalam bahasa Inggrisnya apa? Kami mengimani Tuhan itu bukan dalam bahasa Inggris. Saya tanya. Kami mengimani itu dalam Astagfirullah, bahasa yang kami pakai setiap harinya, bahasa pendeta. Indonesia dan bahasa suku kami. Supaya kamu tahu itu.
kalau kamu alihkan pengertian kami di dalam bahasa Inggris, kamu udah sesat nanti. Karena yang kami imani di dalam Indonesia ini, perhatikan dulu Nandar di sini. Kalau kami di Indonesia ini memanggil Bapa itu hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, baik. Bapa dalam bahasa Inggrisnya apa? Itu hanya ditunjukkan kepada orang biologis kita atau kepada lebih tua daripada kita. Makanya kamu tahu kalau kamu alihkan pembicaraan kita dalam bahasa Inggris, kamu akan sesat. Bapak ini, jangan ngambek Pak. Udah isu Bapak, langsung ngotot dia. Kontradiksi, ada kontradiksi. Bahasa Indonesia ini kita memang betul kita pakai tradisi kita, tradisi kami sebagai orang Kristen di Indonesia ini memanggil Bapa itu hanya kami tunjukkan kepada Bapa di surga. Sekarang baik. Inggris. Baik. Supaya kamu tidak sesat. Baik, udah jangan tantrum. Bible bahasa Indonesia, Bible atau Alkitab yang ada di Indonesia ini diterjemahkan dari King James Version. Anda percaya itu? Apa yang saya katakan tadi, Nandar? Yang saya katakan kita sebagai bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia itu, dan kami sebagai pengikut Kristus, kami mengimani Bapa itu, Bapa 4 huruf itu, B-A-P-A, hanya kami tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu pencipta langit dan bumi. Apakah ada orang pendeta belum diterjemahkan di sini? Apakah memang di situ keimanan dari dalam bahasa Inggris? Tidak penting. Yang penting adalah tujuan hati kita. Orang itu Kristen, bagaimana kita menyebut Bapa yang di surga itu. Orang untuk Kristen, memuji, memuliakan nama-Mu. Tidak penting jangan marah-marah, Apakah orang Kristen, sebentar Bu. Apakah, Pak dengarkan. Apakah orang Kristen di Amerika, apakah orang Kristen di Inggris, apakah orang Kristen di Australia dan di seluruh dunia yang lain yang menggunakan bahasa mereka, apakah mereka juga membedakan antara Bapak dengan Bapak? Tanyakan sama mereka lah, kenapa sama saya di sini? Kita lihat teman-teman ya, kita lihat nih. Sekarang saya baik. Udah stres dulu yang stres, duduk. Nih, lihat nih. Lihat bahasa Inggrisnya.